Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismi Widianingrum, SSI MSc. Saya adalah dosen di Program Studi Pendidikan Matematika Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Syekh Mansur. Pada video ini, saya akan menyampaikan penilaian deskripsi diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran sebagai prasyarat sertifikasi dosen pada tahun 2024. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu aljabar linier. Saya membagi penjelasan saya menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, deskripsi mata kuliah. Berikutnya, sebagai dosen, saya menerapkan pendekatan pembelajaran DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Yang dimaksud delivery adalah bagaimana cara saya menyampaikan dan menjelaskan materi kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa mampu memahami dan mampu mengaplikasikan materi yang saya sampaikan. Pada bagian delivery ini, saya akan menjelaskan beberapa hal antara lain capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, sub CPMK, materi, dan referensi yang digunakan. Selanjutnya, interaction adalah bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa pada saat pembelajaran. Pada bagian interaction ini, saya akan menjelaskan metode dan media pembelajaran yang saya gunakan. Kemudian, assessment adalah bagaimana cara saya menilai hasil proses mahasiswa. Dan di bagian akhir, saya akan menampilkan cuplikan rekaman video proses pengajaran pada mata kuliah aljabar linier yang saya ampu. Aljabar linier adalah mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah MPP 02106 yang diajarkan pada mahasiswa jenjang S1 Program Studi Pendidikan Matematika STKIP Syekh Mansur pada semester 2. Bobot mata kuliah ini adalah 3 SKS dan tidak memiliki prasyarat. Deskripsi mata kuliah ini adalah dalam satu semester mata kuliah aljabar linier mengkaji beberapa materi, antara lain matriks, determinan matriks, inverse matriks, sistem persamaan linier, dan vektor. Capaian pembelajaran mata kuliah aljabar linier yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar matriks dan jenis-jenis matriks. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menyelesaikan operasi aljabar pada matriks. Yang ketiga, mahasiswa mampu mendalami konsep determinan sebuah matriks dan matriks ekuivalen. Yang keempat, mahasiswa mampu menentukan inverse dari sebuah matriks. Yang kelima, mahasiswa mampu menyelesaikan sistem persamaan linier. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami dan menyelesaikan perhitungan vektor dan ruang vektor. Berikutnya adalah sub CPMK dan materi. Perkuliahan aljabar linier ini terdiri dari 16 pertemuan. Adapun pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester atau UTS, dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester atau UAS. Pada minggu ke-1 dan ke-2, materi yang disampaikan adalah matriks dan jenis-jenis matriks, kesamaan dua matriks, operasi aljabar matriks. Sub CPMK-nya adalah mahasiswa mengetahui dan memahami konsep matriks dan jenis-jenis matriks, mahasiswa memahami konsep kesamaan dua matriks, mahasiswa memahami konsep operasi aljabar pada matriks. Pada minggu ketiga dan keempat, materi yang disampaikan adalah transpose matriks, operasi elementer pada baris dan kolom matriks, inverse suatu transformasi elementer, matriks ekuivalen. Sub CPMK pada minggu ketiga dan keempat ini adalah mahasiswa mengetahui dan memahami konsep transpose matriks, mahasiswa mengetahui dan memahami konsep operasi elementer pada baris dan kolom matriks, mahasiswa mampu memahami konsep inverse suatu transformasi elementer, mahasiswa mampu memahami matriks ekuivalen. Pada minggu kelima dan keenam, materi yang disampaikan yaitu determinan matriks berordo 2x2, determinan matriks berordo 3x3, determinan matriks berordo lebih dari atau sama dengan 3x3, sifat-sifat determinan.
Sub CPMK-nya antara lain, satu, mahasiswa mampu memahami konsep determinan. Mahasiswa mampu memahami konsep determinan matriks berordo 2 kali 2, determinan matriks berordo 3 kali 3, dan determinan matriks berordo lebih dari atau sama dengan 3 kali 3. Mahasiswa mampu memahami sifat-sifat determinan. Pada minggu ketujuh, materi yang disampaikan adalah inverse matrix. Sub CPMK pada minggu ketujuh ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep inverse matrix. Pada minggu ke-9 hingga minggu ke-12, materi yang disampaikan antara lain sistem persamaan linier, metode eliminasi Gauss-Jordan, metode operasi baris elementer atau OBE, metode Cramer, dan metode inverse matrix. Sub CPMK pada minggu ke-9 hingga ke-12 ini adalah mahasiswa mampu memahami sistem persamaan linier, mahasiswa mampu memahami penyelesaian sistem persamaan linier dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan, metode operasi baris elementer, metode Cramer, dan metode inverse matrix. Pada minggu ke-13, materi yang disampaikan adalah tentang vektor. Sub CPMK pada minggu ke-13 ini adalah mahasiswa mampu mengetahui dan memahami pengertian vektor, mahasiswa mampu melakukan operasi hitung pada vektor. Pada minggu ke-14, materi yang disampaikan adalah panjang vektor, ruang vektor, dan ruang bagian. Sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu memahami konsep panjang vektor, mahasiswa mampu memahami tentang ruang vektor dan ruang bagian. Pada minggu ke-15, materi yang disampaikan masih tentang vektor, yaitu tentang bebas linier dan bergantung linier. Pada minggu ke-15 ini, sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu memahami tentang bebas linier dan bergantung linier pada vektor. Adapun referensi yang digunakan pada mata kuliah aljabar linier ini antara lain yaitu buku yang berjudul Elementary Linear Algebra karangan Howard Anton dan Chris Torres, kemudian Advanced Engineering Mathematics karangan Erwin Prezik, kemudian Diktat Aljabar Linier karangan Igusti Ngurah Putu Tenaya. Pada bagian interaction, saya akan menjelaskan metode pembelajaran dan media pembelajaran yang saya gunakan pada saat perkuliahan. Sebagai dosen, dalam menyampaikan materi perkuliahan, saya tidak hanya menggunakan metode ceramah, melainkan saya juga mengajak mahasiswa untuk terlibat aktif di dalam kelas. Saya mengkombinasikan dengan metode problem-based learning atau PBL dan diskusi serta tanya jawab. Metode problem-based learning adalah metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau student-centered learning, di mana mahasiswa dihadapkan pada masalah, kemudian mahasiswa berdiskusi memecahkan masalah secara berkelompok, lalu hasil diskusi kelompok dipresentasikan. Setelah seluruh kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, saya selaku dosen mengulas dan menyimpulkan materi yang telah dipresentasikan serta melakukan tanya jawab dengan mahasiswa. Pada saat pembelajaran, saya juga memanfaatkan bentuk asinkron antara lain WhatsApp untuk koordinasi jalannya perkuliahan, Google Sites sebagai tempat untuk mendokumentasikan aktivitas perkuliahan yang dapat diakses oleh mahasiswa. Adapun alamat Google Sites saya cantumkan pada description box. Saya juga menggunakan Google Form sebagai tempat menyampaikan dan mengumpulkan tugas mahasiswa. YouTube untuk menyampaikan materi perkuliahan dalam bentuk audiovisual, serta Siakat sebagai sarana yang berkaitan dengan akademik mahasiswa. Selanjutnya yaitu assessment. Sistem penilaian pada perkuliahan, saya membagi bobot penilaian menjadi 4 komponen. Antara lain, komponen yang pertama adalah proses. Pada komponen proses memiliki bobot 10%. Pada komponen proses pembelajaran ini terdiri dari beberapa penilaian, yaitu kehadiran pada saat perkuliahan, kemudian keaktifan mahasiswa pada saat menjawab pertanyaan atau soal yang diberikan oleh dosen, serta sikap mahasiswa pada saat perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
Komponen yang kedua adalah komponen tugas dengan bobot 20%. Adapun penilaian pada komponen tugas terdiri dari penilaian tugas mandiri, penilaian mahasiswa saat presentasi dan berdiskusi, dan juga penilaian kuis. Komponen ketiga dalam penilaian asesmen ini adalah ujian tengah semester. Ujian tengah semester ini memiliki bobot 30%. Ujian tengah semester dilaksanakan pada pertemuan ke-8. Kemudian komponen yang keempat adalah ujian akhir semester dengan bobot 40%. Pelaksanaan ujian akhir semester atau UAS ini dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Berikutnya saya akan tampilkan rekaman video proses pengajaran pada salah satu pertemuan di mata kuliah Aljabar Linier yang saya ampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah Aljabar Linier. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, silakan kalian isi daftar hadir terlebih dahulu ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang materi tentang transpose matriks dan operasi elementer pada baris dan kolom suatu matriks. Namun sebelum kita membahas materi ini, kita akan mengulas terlebih dahulu materi yang kita pelajari di perkuliahan sebelumnya ya. Kalian masih ingat tidak sih pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang materi apa? Iya benar ya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang operasi aljabar pada matriks. Nah, kemudian kalian masih ingat tidak apa aja operasi aljabar pada matriks yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya? Masih ingat? Ada apa aja? Terus? Iya. Iya benar ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan matriks, kemudian perkalian skalar terhadap matriks, kemudian perkalian matriks dan perpangkatan matriks ya. Kemudian kita akan mengulas sedikit biar kalian ingat ya materi pertemuan minggu lalu. Di sini ada yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan matriks. Masih ada yang ingat tidak syarat dari penjumlahan dan pengurangan matriks itu apa? Ya, silakan Erna. Jadi benar ya, dua buah matriks dapat kita jumlahkan atau kita kurangkan apabila ordo dari kedua matriks tersebut sama. Kemudian bagaimana cara kita menjumlahkan dan mengurangkan matriks tersebut? Tinggal kita jumlahkan atau kurangkan elemen-elemen yang seletak pada matriks tersebut ya. Kemudian di sini ada contohnya. Jadi yang matriks A ditambah matriks B kita dapat menjumlahkannya tidak? Bisa. Coba yang A ini hasilnya berapa? Kita jumlahkan elemen-elemen yang seletak. Baris pertamanya maka 5 dikurangi 3, 2. Kemudian baris pertamanya yang kolom kedua 5. Kemudian baris kedua 0, terus 1 ya. Benar ya. Kemudian yang B, kita kurangkan antara matriks A dengan matriks B. Maka hasilnya berapa? 5 dikurangi ketemu negatif 3, maka 8. Kemudian 1 dikurangi 4, negatif 3. Kemudian negatif 2 dikurangi 2, iya negatif 4. Kemudian 0 dikurangi 1, negatif 1 ya. Kemudian kita lihat yang soal nomor C ini, matriks A dikurangi matriks C, bisa tidak itu dikurangkan? Tidak bisa, benar ya. Kenapa soalnya? Iya benar ya. Jadi matriks A ini tidak dapat kita kurangkan dengan matriks C karena kedua matriks itu memiliki ordo yang berbeda. Kemudian selanjutnya perkalian skalar terhadap matriks ya. Ini mudah ya, tinggal kita kalikan. Kita apabila memiliki suatu matriks, kemudian kita mempunyai skalar, maka perkalian skalar dengan matriks itu tinggal kita kalikan skalarnya dengan setiap elemen di matriks tersebut ya. Contohnya di sini, jika kita memiliki matriks A, yaitu baris pertamanya 3, negatif 5, 1, baris keduanya 2, negatif 2, negatif 3,
kemudian diketahui skalarnya adalah K sama dengan 3, maka K dikali dengan matriks A itu hasilnya adalah kita kalikan saja skalar ini dengan setiap elemennya ya. Maka baris pertama adalah 9, kemudian negatif 15, 3, kemudian baris kedua iya benar ya. Kemudian selanjutnya perkalian matriks. Masih ada yang ingat syarat dari perkalian matriks itu apa? Ya, silakan Naifah. Perkalian matriks itu adalah banyaknya kolom matriks pertama sama dengan banyaknya baris matriks kedua. Ya, benar ya. Jadi perkalian matriks itu memiliki syarat dua buah matriks dapat kita kalikan apabila banyaknya kolom matriks pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Kemudian bagaimana kita mengalihkan matriks A dengan matriks B? Yaitu dengan menjumlahkan hasil kali dari setiap elemen yang ada di baris matriks A dengan elemen pada kolom pada matriks B. Kemudian dipunyai matriks P, matriks Q, dan matriks R. Siapa yang ingin mencoba menjawab yang A? Matriks P dikali matriks Q. Ya, silakan Teti. Coba diperiksa lagi itu yang 4 ditambah dengan 4. Benar tidak? Kita lihat ya hasilnya apakah benar jawaban Teti. Terima kasih Teti. Oh, ini kurang teliti aja nih Teti ya. Di sini kita lihat 6 ditambah dengan negatif 3. Maka kan ini plus ketemu dengan si negatifnya, maka menjadi 6 dikurangi 3. Maka hasilnya adalah positif apa negatif? Positif ya. Jadi ini harusnya positif. Kemudian apa lagi ya? Ini negatif 8 ditambah 10. Maka hasilnya positif ya, harusnya positif bukan negatif 2 ya. Maka seharusnya jawabannya adalah baris pertama 3, 10, negatif 17 dan 2. Kemudian yang nomor B. Kita lihat soalnya yaitu matriks R dikali dengan matriks P. Apakah bisa kita kalikan kedua matriks ini? Tidak dapat kita kalikan. Kenapa? Karena apa tadi? Ingat lagi syarat dari dua buah matriks dapat kita kalikan apabila banyaknya kolom dari matriks pertama sama dengan baris pada matriks kedua. Di sini kan matriks pertamanya adalah R ya. Kolomnya ada berapa? Ada 3. Kemudian matriks P ini adalah matriks keduanya, barisnya ada berapa? 2. Maka dari sini kita dapat tahu bahwa banyaknya kolom pertama dan banyaknya matriks baris kedua itu berbeda. Maka kita tidak dapat mengalihkan matriks R dengan matriks P. Ini ya. Kemudian perpangkatan matriks ini sifat perpangkatan matriks sama halnya seperti sifat perpangkatan pada bilangan-bilangan ya. Jadi kalau misalkan matriks A kuadrat artinya adalah matriks A dikali dengan matriks A. Kemudian matriks A pangkat 3 artinya adalah matriks A dikali dengan matriks A dikali dengan matriks A. Kemudian sama seperti dengan perkalian matriks sebelumnya ya, cara pengoperasiannya. Artinya apa? Matriks B kuadrat ini matriks B dikali dengan matriks B ya, maka diperoleh hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan bahas materi pada pertemuan hari ini yaitu tentang transpose matriks ya. Nah, dalam sebuah matriks A, misalkan kita memiliki matriks A-nya di sini adalah ordonya 3 kali 3. Setiap baris dari matriks A dapat diubah menjadi kolom dan juga sebaliknya setiap kolom dari matriks A menjadi baris dari suatu matriks yang baru, misalnya matriks B. Jadi saat kita ingin mengubah matriks A ini menjadi suatu matriks transpose, di sini matriks transposenya itu adalah matriks B, maka matriks B ini adalah elemen-elemennya
baris pertama pada matriks A menjadi kolom pertama pada matriks B. Kemudian baris kedua pada matriks A menjadi kolom kedua pada matriks B. Kemudian baris ketiga pada matriks A menjadi kolom ketiga pada matriks B, gitu ya. Nah, di sini ada contoh soalnya. Jika kita memiliki matriks A itu baris pertamanya 5 dan negatif 4, baris keduanya 3, 1, maka A transposnya apa? Baris pertamanya menjadi ya, baris pertamanya 5, 3, kemudian baris keduanya negatif 4, 1 ya. Kemudian selanjutnya adalah materi tentang operasi elementer pada baris dan kolom suatu matriks. Nah, di sini ada beberapa penjelasan, yaitu yang pertama HIJ, artinya adalah, jadi yang kalian perlu perhatikan adalah, ini adalah hanya notasi yang dipakai. Jadi kalau kalian menjumpai di buku lain tidak seperti ini, tapi artinya sama, tidak apa-apa ya, ini hanya penotasian aja. Jadi kalau di penjelasannya Bu Ismi, saat kalian menjumpai H itu artinya adalah baris, kemudian K itu adalah kolom, gitu ya. Nah, di sini yang pertama adalah HIJ dari matriks A. Artinya apa? Kita tukarkan posisi dari baris ke I dengan baris ke J. Ya. Kemudian KIJ di sini adalah K, artinya adalah yang berubah apanya? Kolomnya. Saat kolom KIJ artinya kita tukarkan kolom ke I dengan kolom ke J. Kemudian yang selanjutnya ada HI, di sini ada skalar. HI lambda dari matriks A, artinya adalah ini yang diperhatikan adalah H itu apa? Baris, artinya baris dari I kita kalikan semua dengan skalarnya ya. Nah, syaratnya di sini skalarnya itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Kemudian di sini KI skalarnya lambda, artinya adalah kita kalikan semua dari kolom ke I dengan skalarnya ya. Nah, ini selanjutnya notasi berikutnya adalah HIJ, ada skalar di atasnya seperti ini. Tadi kan hanya HI aja ada skalarnya. Nah, ini HIJ ada skalar lambda di atasnya. Artinya apa? Yang berubah itu adalah baris ke I kita jumlahkan semua dengan baris ke J yang kita kalikan dengan lambdanya ya. Artinya yang berubah apa? Baris ke I-nya ya. Kemudian KIJ lambda, artinya kita ubah adalah apanya? Kolom ke I, yang kita jumlahkan dengan kolom ke J yang dikalikan dengan lambdanya. Yang berubah adalah kolom ke I. Kemudian yang berikutnya, HI lambda 1, J lambda 2 dari matriks A. Artinya yang berubah adalah baris ke I-nya ya. Di sini yang paling depan adalah I-nya, maka yang berubah adalah I-nya. Baris ke I kita kalikan dulu dengan skalar 1, kemudian dijumlahkan dengan baris ke J yang kita kalikan dengan skalar yang kedua ya. Kemudian yang berikutnya KI lambda 1, J lambda 2, artinya yang berubah adalah apa ini? K, kolomnya. Yang berubah kolomnya kolom ke I. Kolom ke I kita kalikan dulu dengan skalar 1, kemudian kolom ke J kita kalikan dengan skalar 2, lalu kita jumlahkan, yang berubah adalah kolom ke I-nya. Nah, kita langsung aja ke contoh soalnya. Nah, di sini kita memiliki matriks berordo 3x3 ya. Nah, matriksnya ini akan kita cari yang pertama H23, artinya apa? Yang berubah adalah apa? Baris ya, contoh. H23 artinya baris kedua kita tukarkan dengan baris ketiga. Artinya baris ke-1-nya berubah enggak? Tidak. Maka kita tulis dulu baris pertamanya 3, 1, 4, kemudian baris keduanya menjadi baris ke-3. Maka kita letakkan baris ketiganya menjadi baris kedua 3, 0, 1, baris ketiga menjadi 2, 1, 1. Mengerti ya? Kemudian yang B, siapa yang ingin mencoba maju ke depan? Ya, silakan. Silakan Irma.
Kita cek ya hasil pekerjaannya Irma. Kolom ke-1, 3, artinya kita tukar kolom ke-1 dengan kolom ke-3. Artinya adalah yang diubah adalah kolom ke-1 dengan kolom ke-3. Kolom keduanya tetap. Ya enggak? Berarti kolom keduanya kamu tulis dulu tetap 1, 1, 0. 1, 1, 0. Kemudian kolom ke-1 ditukar dengan kolom ke-3. Kolom ke-1 4, 1, 1, kolom ke-3-nya menjadi 3, 2, 3. Gitu. Udah mengerti ya Irma ya? Kemudian yang C, siapa yang ingin mencoba maju ke depan? Iya, silakan. Kita cek coba ya, baris pertamanya 3, 1, 4, baris keduanya negatif 4, negatif 2, negatif 2, kemudian 3, 0, 1, benar ya. Jadi artinya apa sih H2 negatif 2 skalarnya itu? Kita kalikan semua baris kedua dengan negatif 2. Kemudian yang nomor D, siapa yang ingin mencoba mengerjakan ke depan? Yuk silakan. Yang berubah adalah kolom ke-3 aja. Kita lihat ya jawabannya. Baris pertama. Apa sih artinya kolom ketiga kita kalikan dengan 2 semua ya. 3, 1, 8, terus 2, 1, 2, 3, 0, 2. Benar ya Herna? Iya silakan duduk. Nomor E. Silakan yang mau mencoba menjawab. Kita lihat hasil dari jawaban Sita benar atau tidak. Baris pertama 3, 1, 4, baris kedua 2, 1, 1, baris ketiga 6, 1, 5 ya, benar ya. Jadi artinya apa? H31 skalarnya 1 kita kalikan semua baris ke-1 dengan skalar 1, kemudian kita jumlahkan dengan baris ke-3 ya. Kemudian yang F, siapa yang ingin mencoba menjawab? K23 skalarnya negatif 2. Silakan Nisa. Kita lihat ya hasilnya dari Nisa. Baris pertama 3, negatif 7, 4, 2, negatif 1, 1, 3, negatif 2, 1. Benar ya, artinya apa sih ini? K32 dengan skalar negatif 2. Kita jumlahkan kolom kedua dengan kolom ketiga yang dikalikan dengan negatif 2. Kemudian yang G. Ayo silakan yang mau mencoba menjawab. Iya, silakan Indri. Artinya apa itu? H2 kita kalikan dengan skalar 2, artinya baris kedua kita kalikan dengan 2, kemudian kita jumlahkan baris ketiga dikali dengan 1 ya. Hasilnya baris pertama 3, 1, 4, baris kedua 7, 2, 3, baris ketiga 3, 0, 1, benar ya. Kemudian yang terakhir, silakan Haifa. Oke, kita lihat hasilnya Haifa. Baris pertama 3, 14, 4, baris keduanya 251, baris ketiga 331. Sepertinya sudah mengerti semua ya materi tentang transpos dan transformasi elementer ini ya. Nah, berikutnya ini Bu Ismi berikan tugas, kalian bisa kerjakan secara mandiri, kemudian akan Ibu koreksi di pertemuan selanjutnya ya. Oke, pada pertemuan ini kita telah membahas mengenai transpos matriks dan operasi elementer pada baris dan kolom suatu matriks. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Sudah mengerti semua ya? Oke, alhamdulillah ya hari ini pertemuan kita telah dibahas semua materinya. Sampai di sini perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.